Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan ayat 24 sampai 27. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Saudara dan saudari terkasih, sangatlah mudah untuk menyebut Yesus sebagai Tuhan. Bagaimanapun kita mengetahui dengan iman bahwa Yesus adalah Anak Allah. Mujizat-mujizat dan daya tahan gerejanya membuktikan sifat keilahiannya. Namun pengakuan kita akan keilahiannya tidaklah cukup. Pengakuan kita bahwa Yesus adalah penyelamat kita tidak akan menjamin kita mendapat tempat di surga. Iman di dalam Yesus tidak bisa hanya tinggal di bibir kita saja. Iman kita harus menembus hati dan pikiran kita juga. Iman kita juga dinyatakan dengan melakukan kehendak Allah Bapa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saudara dan saudari terkasih, apakah imanku kepada Yesus diterjemahkan ke dalam tindakan? Apakah imanku hanya sebatas dalam doa dan perayaan liturgis? Saudara-saudari terkasih, Yesus menasihati murid-muridnya untuk membangun iman mereka di atas batu karang, bukan di atas sentimentalitas. Untuk menggali landasan iman yang kokoh dibutuhkan kerja keras. Landasan iman ini menuntut keteguhan dan ketekunan dalam doa, amal, dan kedermawanan. Landasan iman juga membutuhkan kerendahan hati dan kemurnian niat, karena pekerjaan mempersiapkan fondasi tidaklah glamor. Tidak ada yang sangat indah dari lubang besar di tanah di lokasi konstruksi. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Menggali fondasi memaksa kita untuk masuk lebih dalam, untuk menghilangkan kesalahan terburuk diri kita. Kita dengan jujur merobek topeng yang mungkin kita pakai di hadapan orang lain. Tanpa langkah ini, kita beresiko membangun kehidupan kita di atas pasir. Saudara dan saudari terkasih, fondasi tanpa kokoh ketika semuanya tenang. Ujian fondasi rumah kita sebenarnya datang ketika iklim berubah menjadi buruk. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan rohani. Ketika ketenangan terjadi di sekitar kita, maka kedamaian berkembang dengan mudah. Tetapi ketika krisis terjadi, penolakan, penyakit, adanya pertentangan atas masalah moral, saat itulah kita menguji kekokohan iman kita. Petrus yang menyombongkan diri bahwa dia akan berdiri di sisi Tuhan kita, meskipun semua orang mungkin terguncang imannya kepada Yesus, belajar dengan susah payah bahwa keberaniannya tidak seperti yang ia pikirkan. Petrus meninggalkan Yesus di Taman Getsemani seperti yang dilakukan para murid lainnya. Saudara-saudari terkasih, bagaimana kita menghadapi godaan dan tantangan? Semoga kita teguh dalam iman dalam situasi badai kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.